Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, pagi, siang untuk semuanya yang nonton, baik dari kelas 11, TCA 1, 2, 3, 4, 5, 6, maupun TCA 7. Oke, kali ini kita akan membahas kisi-kisi ya, kisi-kisi ujian sumatif genap matematika kelas 11. Oke, langsung saya share screen aja. Mana? Nah, semoga kelihatan ya. Ini adalah kisi-kisi ujian sumatif dari Pak Adit ya, karena yang bikin soal beliau. Tapi beliau sudah memberi latihan soal untuk kalian semua kelas 11. Nah, sekarang kita coba bahas sama-sama karena untuk yang di kelas yang saya ajar, kelas 11 TJA 1, 2, dan 3 ini belum sempat saya bahas di kelas ya. Untuk yang lainnya TJA 4, 5, 6, 7 mungkin sudah terbahas sebagian oleh Pak Adit juga. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada dua file ya kalau nggak salah. Yang pertama yang judulnya latihan UAS, itu ada 15 soal, limit, dan vektor. Lalu yang berikutnya judulnya latihan soal UAS 2023, itu isinya limit juga dan turunan. Ya, limit dan turunan ya. Ya, limit dan turunan. Karena materinya 3 itu ya, vektor, limit, turunan. Nah, mana kita mulai dari mana dulu ini? Bentar saya zoom. Kan biar kelihatan. Oke, nomor 1. Nomor 1 diketahui vektor K I min 2J. Oh, kita bikin gini aja ya nomor satunya. Nomor satunya berarti ada vektor K. Hijau aja. Ada vektor K. Kalau saya ubah bentuknya ke bentuk kolom, berarti ini angkanya 1 kan ya? 1, min 2, dan 2. Gitu ya. Ini untuk K. Untuk vektor L-nya, yaitu min I, min K. Berarti J-nya nggak ada ya, berarti J-nya 0. Berarti min 1, 0, min 1. Lalu vektor M-nya adalah min 2 JK, berarti I-nya nggak ada, berarti I-nya 0, J-nya min 2, K-nya 1. Nah, yang ditanyakan, diketahui vektor M itu adalah sama dengan min 2 vektor K ditambah vektor N ditambah 2 vektor L. Maka pernyataan yang tepat untuk vektor N-nya adalah, oke, yang ditanyakan berarti ini. Ya benar ya, karena yang diketahui kan M sudah tahu ya, M sudah tahu, K-nya sudah tahu, L-nya juga sudah tahu, ya tinggal kita masukkan aja di situ. Berarti kita susun dulu persamaannya ya. Berarti M itu adalah min 2K ditambah N ditambah 2 apa itu L ya. Kita masukkan angka-angkanya. M berarti vektor M itu. Berarti 0 min 2 1. Min 2 kali vektor K-nya adalah 1 min 2 2 ditambah vektor N-nya yang ditanyakan ditambah 2 kali vektor L. L-nya min 1, 0, min 1. Oke, berarti tinggal kita kurang-kurangkan aja ya. Berarti 0 min 2, 1. Ini adalah min 2, 4, min 4. Ditambah vektor N, ditambah, kalau dikalikan masuk berarti min 2, 0, min 2. Berarti jadinya vektor N-nya itu adalah ini 021, salah. 0 min 21 dikurangi dengan ini dan ini gitu ya. Berarti dikurangi min 2, 4 min 4 dikurangi juga dengan min 2, 0 min 2. Berarti vektor N-nya adalah 0 min 2, 0 tambah 2 tambah 2 berarti 4. Min 2 min 4 min 0 berarti min 6. 1 tambah 4 tambah 2, 7 berarti. Jadi ya, ini operasi tambah kurang aja, cuma dimasukkan ke persamaan vektor. Ya. Oke, next, nomor 2. Bentar, saya kasih batas. Nomor 2. Jika vektor A-nya adalah itu, maka vektor satuan dari A. Vektor satuan itu
Panjang ya. Panjang. Vektor itu perpanjangnya. Bentar, saya cek dulu. Ya, vektor perpanjangnya. Ini tadi. Nah. Oke, berarti untuk nomor 2, diketahui vektor A-nya adalah ini ya. Berarti vektor A itu adalah, kalau saya bikin kolom, berarti 2, 2, 1 ya. 2, 2, 1. Maka vektor satuan dari A itu adalah, lambangnya kalau nggak salah gini deh. Ya, vektor satuan itu. Itu adalah vektor A dibagi dengan panjangnya vektor A. Gitu. Nah, vektor A-nya sendiri kan 2, 2, 1 itu. Lalu panjang vektor, masih ingat ya yang ada akarnya ya. Akar komponennya dikuadratkan di jumlah ya. Tambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 4 tambah 4, 8 ya. 8 tambah 1, 9. Akar 9. Berarti 3 ya. Berarti sepertiga. Ya, saya geser keluar ya. Pertiganya dikali vektor 2, 2, 1. Udah, gini aja. Boleh dimasukkan juga ya, nggak apa-apa. Berarti jadi 2 per 3, 2 per 3, dan 1/3. Itu ya kalau dikalikan masuk. Ya, tergantung apa namanya opsi pilihan jawabannya besok yang adanya bentuknya seperti apa. Yang sepertiga kali ini atau begini atau 2, 2, 1/3 kan sama aja. Oke, next. Nomor 3. Ketahui vektor V, maka panjang vektor. Oke, panjang vektor bisa ya, panjang vektor ya, akar ya. Di sini kan vektor V-nya berarti angkanya 2, 4, dan min 2 ya. Berarti panjangnya vektor V adalah akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ya. Berarti adalah berapa? 4 ditambah 16 ditambah 4. Berarti ya ini minnya di dalam kurung ya. Berarti kalau dikuadratkan jadi positif. 24 ya. Ya, akar 24 itu 4 kali 6 ya. Berarti 4-nya bisa keluar. Berarti 2 akar 6. Oke. Next, nomor 4. Diketahui vektor A ini dan vektor B ini maka hasil dari A kali B. Oke, berarti lebih enak kalau kita jadikan kolom aja ya. Vektor kolom ya. Berarti langsung aja saya masukkan. Vektor A kali vektor B. Itu vektor A-nya adalah 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1 dikali dengan vektor B-nya 3i min 2k. J-nya kan nggak ada ya, berarti J-nya 0. Yang tengahnya 0. Berarti dikali 3, 0, min 2. Kalau perkalian, apa namanya, perkalian dua vektor ini atas kali atas, ditambah tengah kali tengah, tambah bawah kali bawah. Itu ya. Berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali 0 ditambah 1 kali min 2. Gitu kan ya rumusnya ya. Berarti 6 ditambah 0 min 2, yaitu 4. Next. Nomor 5. Nilai dari U kali V yang benar jika U ini dan V itu adalah, oke, masukkan aja. Sama kayak yang atas tadi ya. Sama ya. Berarti jadikan kolom aja biar enak ngelihatnya ya. Berarti, hah? Oh iya, salah. Berarti U kali V adalah vektor U-nya adalah berapa itu? 2, 5, 10 dikali vektor V-nya I plus K. J-nya nggak ada ya, berarti yang tengah 0 tuh. 1, 0, 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 5 kali 0 ditambah 10 kali 1, yaitu 12. Next.
Diketahui vektor A dan vektor B, maka besar sudut antara vektor A dan vektor B. Besar sudut antara dua vektor itu rumusnya adalah perkalian vektornya dibagi perkalian panjangnya, gitu ya. Ya berarti tinggal ngalikan aja vektor A kali vektor B ya. 4 kali 3 ya, ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali K-nya di sini nggak ada ya, 0 ya berarti ya. 0. Per panjangnya A. Panjangnya A berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat 2 kuadrat kok 2. 4 ding. Ya, 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Dikali panjangnya vektor B sama. Berarti 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya, K-nya kan nggak ada. Berarti anggapannya adalah 0. Berarti, oh ini cos ya. Lupa, ini kan masih cos. Cos sudut ini. 12 tambah 6, 18 per akar pirorek 24 yaitu ya. Akar 24 dikali akar 18. 24 itu 4 kali 6. 2 akar 6. 18 itu 9 kali 2. Berarti 3 akar 2. Jadi kalau disederhanakan, nah ini bisa coret dulu ya. 18 sama 2 kan 9 ya. 9 sama 3 berarti 3 ya. Berarti yang atas 3, yang bawah tinggal akar 6 kali akar 2 ya. Berarti 3 per akar 12. 12 itu 4 kali 3 ya. Berarti 2 akar 3. Dirasionalkan boleh. 3 per, kurang ke bawah. Kita rasionalkan dulu ya. Berarti dikali berapa? Akar 3 per akar 3. Berarti yang atas jadi 3 akar 3, yang bawah jadi 2 kali 3 ya. Akar 3 kali akar 3 ini kan jadi 3 doang. Sederhanakan berarti jadi akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Ini adalah cos sudutnya. Ya. Berarti sudutnya berapa? Ya, cos sudut berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu cos berapa? 30 ya. Kan ya, sin cos tan. Ya, ingat ya, trigonometri sin 30 itu setengah. Kalau cos 30 setengah akar 3. Sudah, itu adalah besar sudutnya. Tembus-tembus ini. Nomor 7. Kita vektor A ini dan B ini, serta vektor A tegak lurus dengan vektor B. Oke, sama kayak tadi kita cek angka-angkanya dulu. Ya, ini angka-angkanya. Positif 2, positif 3, positif 4. Yang vektor vektor B-nya adalah 1, positif M sama 1. Vektor A tegak lurus vektor B. Ya, vektor A tegak lurus vektor B itu artinya hasil kalinya adalah 0. Gitu ya. Hasil kali dua vektor ini nanti itu adalah 0 ya, karena tegak lurus ya. Maka nilai dari M. Oke. Yaudah kita kalikan aja. Berarti 2 dikali 1 ya, ditambah 3 dikali M ya, ditambah 4 dikali 1 sama dengan 0. Gitu loh. Jadi 2 tambah 4 6 ya. Berarti 3M tambah 6. 6-nya langsung tak geser jadi min 6. Berarti M-nya adalah min 6 dibagi 3 min 2. Next. Nomor 8. Vektor K ini, vektor L ini, maka proyeksi vektor bentar. bentar. Proyeksi vektor K ini proyeksi ortogonal.
Bentar, mana yang panjang proyeksi ini? Ini proyeksi kan ada dua macam ya memang ya. Ada proyeksi panjang proyeksi sama proyeksi vektor ya. Kan ada dua rumus tuh, yaitu yang pertama kalau menghitung panjang proyeksinya itu adalah misalkan vektor J itu adalah hasil kali dua vektor per vektor yang posisinya ada di bawah ya panjang ini. Hitung panjangnya. Kalau proyeksi vektornya itu adalah sama A kali B per panjangnya vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B kan gitu. Nah, nah ini yang panjang yang mana, yang proyeksi vektor yang mana ya? Dilihat di opsinya aja ya besok ya. Kalau opsi jawabannya besok hanya berupa bilangan atau angka tertentu, itu berarti pakai rumus yang ini. Ya, kalau hasilnya dia berupa vektor IJK atau mungkin dalam bentuk vektor kolom, berarti pakai rumus yang ini. Gitu ya, proyeksi vektor, proyeksi ortogonal. Oke lah, kita coba keduanya ya. Nomor 8, 9, 10 ini kan caranya sama. Ya, caranya sama pakai salah satu dari dua rumus ini. Cuma saya nggak tahu yang di sini yang dimaksud proyeksi vektor dan proyeksi ortogonal itu yang ini atau yang ribet ya. Oke, kita coba salah satu aja ya, yang nomor 8. Ya, berarti kan kita punya vektor K-nya di situ adalah 2, 6, 10. Ya, lalu vektor L-nya adalah 2i min 2k, berarti nggak ada J-nya ya, berarti J-nya 0, I-nya 2, K-nya min 2. Oke, proyeksi vektor kepada vektor L. Kalau kita pakai yang rumus panjang ini nomor 8. Kalau misalkan ternyata jawaban atau opsinya hanya berupa bilangan, berarti kita coba hitung panjang vektor proyeksinya. Berarti ya kita kalikan aja berarti. Berarti kita kalikan dua vektor itu ya, vektor K kali vektor L per panjangnya vektor L gitu ya. Berarti kalau dikalikan atas kali atas 2 kali 2 4 ditambah 6 kali 0 ditambah 10 kali min 2 per panjangnya L 2 kuadrat 4 ditambah 0 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berarti di sini min 16 per akar 8 ya. Berarti min 16 per 8 ini berapa? 2 akar 2 ya. Nah, berarti min 8 per akar 2. Kalau dirasionalkan berarti dikali akar 2 per akar 2 berarti min 8 per 2 akar 2. Berarti min 4 akar 2 ya. Kalau hasilnya berupa bilangan kayak gini berarti benar pakai rumus yang ini. Kalau ternyata bentuknya berupa vektor IJK ya berarti pakai yang rumus yang ribet itu. Kita coba hitung. Berarti K kali L per panjang L tapi dikuadratkan. Lalu ini semua dikalikan vektor L-nya. Ya berarti K kali L tadi dapatnya min 16 ya yang atas ya. Min 16 per panjangnya L tadi akar 8, tapi ini dikuadratkan. Ya, lalu dikalikan dengan vektor L. Vektor L-nya adalah 2, 0, min 2. Berarti hasilnya min 16 per 8 dikali 2, 0, min
2 ya, berarti min 2 dikali vektor 2, 0, min 2, yaitu min 4, 0, 4, gitu ya. Atau kalau ditulis dalam bentuk baris, berarti min 4i plus 0j, ya, plus 4k. J-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kalau besok modelnya berupa vektor, berarti pakai rumus yang ribet, ya. Kalau hasilnya atau opsinya berupa angka atau bilangan kayak gini, berarti pakai rumus yang simpel gitu ya. Saya nggak tahu di sini istilah proyeksi ortogonal dan proyeksi vektor ini mengarahnya ke rumus yang mana ini. Karena sebenarnya sama aja ini. Nanti dilihat opsinya aja ya. Oke, nomor 11 limit. Nah, gampang kalau limit ya, tinggal mensubstitusi aja atau mengganti. Itu ya. Berarti nomor 11 ini ya tinggal kita ganti X-nya ini dengan min 2. Ya, berarti 2 kali min 2 ditambah 4. Kira-kira. Berarti 2 kali min 2 ini min 4 ditambah 4, 0 ya berarti. Oke, beres. Nomor 12. Ini masukkan aja langsung juga ya. X-nya ini diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 1. Berarti 4 tambah 1, 5 per 1 yaitu 5. Ini kan gitu, tinggal substitusi aja. Kecuali nanti kalau hasilnya 0 per 0 harus difaktorkan atau dirasionalkan. Masukkan 1 lagi, berarti 6 kali 1 min 6 per 1 min 2. Berarti 6 dikurangi 6, 0 ya. Per min 1, ya sudah 0. Nomor 14, masukkan 2 di sini, berarti 2 kuadrat tambah 2 min 6 per 2 kali 2 min 4. Terus kelihatan bawahnya per 0 ya. Yang atas 4 tambah 2, 6 min 6. Nah, 0 per 0. Berarti ini harus dimodifikasi, harus diotak-atik dulu. Terus kita faktorkan ya. Berarti limit X menuju 2 yang atas kita faktorkan. Bentar, saya tulis saja dulu. 2x min 4 yang di sini x kuadrat tambah x min 6. Kita coba faktorkan atas bawah ya. 2x min 4 di sini sama-sama bisa dibagi 2 kan ya, 2 sama 4-nya. Berarti saya keluarkan 2-nya. Berarti jadi x min 2 gitu ya. Kalau dikembalikan kan benar ya, 2 kali x, 2x, 2 kali min 2 min 4. Oke. Yang atas kita faktorkan. Di sini saya nggak akan menjelaskan pemfaktoran karena ini materi SMP, harusnya sudah bisa. Materi kelas 10 ya, kelas 10 dan SMP. X kuadrat tambah X min 6, X dengan X. Kalau dikali hasilnya yang belakang, ya kalau ditambah hasilnya yang tengah. Berarti 6 itu bisa didapat dari 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, dari dua pasangan ini, mana yang kalau ditambah hasilnya adalah 1 atau selisihnya atau pengurangannya 1, yaitu yang ini. Ya, berarti pakai 2 dan 3. Atau gampangannya gini. Ya, lihat bawahnya ini. Ya, kan menuju 2 tuh. X menuju 2. Berarti nanti faktor yang harus hilang adalah faktor X min 2. Artinya yang atas itu harus ada bentuk X min 2 juga. Nah, kan tinggal menyesuaikan aja. Min 6 dibagi min 2 kan plus 3. Nah, ini hilang. Ya, berarti jadi limit X menuju 2, yang atas tinggal X plus 3, yang bawah tinggal 2. Wih, tinggal substitusi aja. Berarti 2 ini masukkan ke sini. 2 plus 3 per 2. Gitu ya. Nomor 15 sama juga caranya. Masukkan dulu, kita cek hasilnya berapa. Berarti 3 kuadrat min 9 per 3 min 2. Berarti 99, 0 per 1. Udah 0. Habis. Lalu latihan yang kedua, limit nomor 1. Kalau kita masukkan di sini jelas per 0 ya dia ya. Ya, kalau 2 min 2 kan 0 per 0 tuh. Nah, berarti kita harus modifikasi.
Kalau ada bentuk akarnya ya berarti mau nggak mau harus kita kalikan dengan sekawannya. Oke, kita kalikan dengan sekawannya bentuk akar. Bentuk akar yang atas ini ya, akar 2x min 2 berarti sekawannya adalah akar 2x plus 2. Yang bawah juga gitu. Ya, berarti jadinya adalah limit yang atas itu ini kuadrat jadinya ya, ini kuadrat jadi akarnya hilang dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. Itu ya kan. Atau kalau mau manual ya nggak apa-apa, manual gini satu-satu ya. Nanti hasilnya 2x min 4. Ya, karena konsepnya dia kan A min B dikali A plus B itu jadinya kan A kuadrat min B kuadrat. Itu prinsipnya. Jadi yang atas ini hanya jadi 2x min 4. Yang bawah biarin aja dulu. X min 2 dikali akar 2x plus 2 ini biarin aja dulu. Nah, yang atas kan bisa keluar itu duanya ya. Ya kan? Kalau saya keluarin 2 di sini ada X min 2. Yang bawah adalah tetap seperti itu ya. X min 2 akar 2x plus 2. Nah, ini pasti hilang ini X min 2-nya. Kenapa? Karena X-nya menuju 2. Berarti faktornya adalah X min 2 ini harus hilang atas bawah. Ya udah tinggal kita masukkan atau kan yang atas tinggal 2, yang bawah adalah akar 2x plus 2. Kita masukkan aja X-nya adalah 2 nih. Nah, guys, tinggal hitung. Berarti 2 per 2 kali 2 4 di akar 2 ditambah 2 berarti 2 per 4 yaitu setengah. Ya. Nomor 2 limit tak hingga ini gampang. Ada rumus singkatnya sudah saya ajarkan juga. Kalau bentuknya pecahan, ya, kalau bentuknya pecahan, kalian lihat aja gini. Kalau limit tak hingga, ya bentuknya pecahan, x pangkat m misalkan plus bla bla bla. Ini misalkan bx pangkat n plus bla bla bla. Kalian cukup cek pangkat terbesarnya di bagian atas dan bawah, gitu ya. Ini misalkan m ini pangkat terbesarnya yang di pembilang, ya. N ini misalkan pangkat terbesarnya yang di penyebut, tinggal cek aja di situ. Kalau m-nya lebih dari n, itu hasilnya adalah tak hingga. Ya. Kalau yang atas kurang dari n, hasilnya adalah 0. Ya. Lalu kalau m-nya sama dengan n, hasilnya adalah koefisiennya ini. A per B. Itu ya. Bentar, saya kasih batas. Sekarang kita lihat aja di sini. Limit menuju tak hingga di atas pangkat terbesarnya adalah 2, yang bawah adalah pangkat 1 ya, di sini. Nah, berarti kan 2 lebih dari 1, yang atas lebih besar dari yang bawah, berarti hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Nomor 3, lihat pangkat terbesarnya yang atas 2, yang terbesar yang bawah 3, yang atas lebih kecil ya, atau M kurang dari N. Kalau kurang dari berarti hasilnya adalah 0. Gitu ya. Limit menuju tak hingga kita lihat pangkat terbesarnya yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 2. Oh, sama. Kalau sama ya berarti tinggal lihat koefisiennya aja. Ya. Berarti 1/2. Oke. Udah pernah kok itu. Atau kalian nyatet atau enggak urusan kalian. Saya sudah nyuruh nyatet kok nggak pernah. Oke, nomor 5. Nah, ini kalau ada bentuk akar itu juga ada rumus praktisnya ya. Kalau mau dimanualkan dikalikan sekawannya akar plus akar itu per akar plus akar itu dan nanti panjang. Boleh kalian coba, tapi hasilnya nanti akan lebih cepat kalau kita gunakan rumus praktisnya. Enaknya limit tak hingga itu ada rumus praktisnya. Jadi gini, limit menuju tak hingga itu kan ada bentuk akar ya. Misalkan ini yang pertama bentuk kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c dikurangi. Yang belakang misalkan PQR gitu aja ya. PX kuadrat plus
Gx plus R. Nah, tinggal kita lihat ininya loh. Tinggal kita lihat koefisien dari X kuadratnya depan belakang. Ya, kalau A yang ini A ya lebih besar dari P, hasilnya tak hingga. Ya, kalau A-nya kurang dari P, hasilnya minus tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, berarti P min Q per 2 akar A. Itu aja. Contoh nomor 5. Oh, ini 4, ini 4. Sama kan? Berarti kalau sama kita pakai rumus ini. Ya, berarti di sini B-nya apa? B-nya ini 2. Positif 2. Ya, Q-nya itu mana? Ini Q. Min 1. Ya, ini Q. A-nya berapa? Ini A. Ya, berarti B min Q per 2 akar A, berarti B-nya positif 2 dikurangi Q-nya adalah negatif 1 per 2 akar A-nya 4. Berarti 2 tambah 1, 3 per 2 kali 2, berarti 3 per 4. Gitu. Ya. Nomor 6. Limit tak hingga bentuk akar pengurangan. Oke, tinggal melihat koefisiennya. Oh, ini 3, ini 2. 3 lebih besar dari 2 ya. Berarti hasilnya positif tak hingga. Beres. Gitu ya limit ya. Turunan, nah ini masih ingat harusnya kalian ya, kan materi terakhir yang saya ajarkan. Turunan pertama dari ini ya, tinggal pangkatnya pindah ke bawah, lalu dikurangi 1 ya. Berarti turunannya adalah 2x pangkat 1 min, kalau gini doang, 2x diturunin jadi 2. Sudah, kalau konstanta doang diturunin jadi 0, nggak usah ditulis ya. Berarti ya udah 2x min 2. Nomor 8, maka f aksen 1 ini artinya setelah diturunkan dimasukin 1 gitu ya. Oke, kita turunkan dulu. Berarti 2 turun ke bawah dikalikan dengan 2 jadi 4. X pangkat 1. Min 1 ini diturunin 0. Ya udah, ini tok turunannya ya. Berarti f aksen dimasuki 1. Ya berarti 4 dikali 1 adalah 4. Ya. Berikutnya nomor 9. Turunan pertama dari fx ini pangkat 2. Nah, ini ada kurung. Ya, ada kurung terus dipangkatkan. Berarti pakai aturan rantai. Ya, berarti f aksennya pangkatnya pindah ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Jadi 1 ya, 2 dikurangi 1 kan 1. Lalu dikalikan turunannya dia ini. Ya, turunannya x kuadrat min 1, yaitu 2x. Ya, yang di dalam sini isinya sama seperti soal x kuadrat min 1. Ya, ini bisa kita kalikan ya, 2x-nya ini dengan sini. Berarti jadi 4x. X kuadrat min 1. Pangkat 1 kan nggak apa-apa ditulis. Sini kalau udah ada jawabannya di opsi ya udah itu. Atau boleh kita masukkan di sini nggak apa-apa ya, karena pangkatnya kan pangkat 1. Berarti bisa jadi 4x pangkat 3 min 4x gitu. Nomor 10. F aksen 0. Ada kurungnya dipangkatin. Berarti pakai aturan rantai juga ya. Berarti F aksennya adalah 2. Ini tetap x kuadrat min x plus 2, pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 1, dikali turunannya yang di dalam kurung, berarti 2x min 1. Benar ya? 2-nya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1, min x itu jadi min 1, 2 ini jadi 0. Yes. Nah, ini bisa kamu masukkan di belakang, boleh. Nah, ya kan? Boleh. Berarti jadi x kuadrat min x plus 2, yang di sini dikalikan 2 berarti jadi 4x min 2. Gitu. Nomor 11. Nomor 11-nya di sini. Turunan pertama dari f ini. Oke, ini kita jadikan pangkat dulu ya. Berarti kalau akar itu kalau jadikan pangkat adalah pangkat berapa? Setengah. Ya. Berarti kalau kita turunkan ya pakai rantai juga ya. Berarti setengahnya turun, 2x min 1, pangkatnya dikurangi 1 ya. Setengah dikurangi 1 adalah min setengah ya. Berarti pangkat min setengah dikalikan dengan turunannya yang ada di dalam.
Turunannya 2x min 1 itu adalah 2 tok. Ya, 2x diturunkan 2. Wes, tinggal kita hitung. Ini bisa dicoret ya, habis ya. Berarti tinggal 2x min 1 pangkat min setengah. Pangkat negatif itu bisa jadi pangkat positif, tapi dia pindah ke bawah posisinya. Pangkat positif setengah. Setengah itu kan akar ya, berarti seper akar 2x min 1. Itu. 12 sama 12. Kita ubah dulu. Berarti jadinya adalah x kuadrat tambah 4x tambah 1 pangkat setengah. Itu ya, berarti kalau kita turunkan pakai aturan rantai juga ya. Berarti setengahnya pindah ke depan, lalu yang di dalam kurungnya tetap. Pangkatnya dikurangi 1 ya, setengah dikurangi 1 min setengah. Dikali turunannya yang dalam. Turunannya ini. Ya, berapa tuh turunannya? Berarti x kuadrat diturunin 2x plus 4x jadi 4. Nah, lalu kita sederhanakan yang pangkat negatif dia bisa jadi di pangkat positif tapi di bawah ya. Di bawahnya tanda per. Ya, berarti gini. Pangkat positif setengah. Yang atas tetap 2x plus 4. Ya. Atau kita jadikan akar ya. Berarti 2 akar x kuadrat tambah 4x tambah 1. Yang atas adalah 2x plus 4. Oh, yang ditanyakan adalah f aksen dimasuki min 1 ya. Ya udah, x-nya ganti aja dengan 1. Min 1. Berarti f aksen 1 ya tinggal ganti ya. 2 kali 1 ditambah 4 per 2 dikali akar 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 tambah 1. Berarti 2 tambah 4, 6. 2 dikali akar 1 tambah 4 tambah 1, 6. Ya, ya enggak sih? Ya benar. 6 dibagi akar 6 itu akar 6 ya. Atau kalikan sekawannya deh. Ya, dirasionalkan ya. Ini bisa dibagi dulu ya jadi 3. Berarti kan jadinya kan 3 per akar 6. Kalikan dengan sekawannya ya. Berarti dikali dengan akar 6 per akar 6 ya. Berarti 3 per 6 akar 6. Ini bisa jadi setengah ya. Berarti setengah akar 6. 13, bentar saya pindah dulu soalnya. Besar. Bentar. Oh ya, sekarang apa sini aja. Yang pertama dari ini adalah, nah ini pakai UV-UV ya, pakai UV-UV. Yang ini adalah U, ya, yang ini adalah V. Ya, kita cari turunannya masing-masing. Ya, berarti turunannya U aksen itu adalah 4 ya. Sedangkan V aksennya pakai rantai, berarti 3, 2x plus 2, pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Dikali dengan turunannya yang dalam, 2x tambah 2 kalau diturunkan jadi 2 doang ya. Berarti 3 kali 2 ini bisa kamu kalikan ya, 3 kali 2-nya. Berarti jadi 6. 6, 2x plus 2 kuadrat. Sekarang kita masukkan di rumusnya ya, yaitu kalau perkalian adalah U aksen V ditambah UV aksen ya. Udah kita masukkan. U aksennya adalah 4, V-nya adalah yang kanan, 2x plus 2 pangkat 3 ditambah U-nya yang kiri, 4x. V aksennya adalah 6 itu ya. Oke, bisa kita kalikan ini. Ya, berarti yang di sini tetap 4, 2x plus 2 pangkat 3, yang di sini jadi 24.
X, 2X plus 2 kuadrat. Oke, seperti itu. Terakhir nomor 14. UV lagi, tapi apa namanya? Pembagian ya. Yang atas ini dimisalkan U, yang bawah ini V. Berarti U aksennya pakai turunan, pakai turunan rantai ya. Berarti duanya pindah ke depan. 2X plus 2 pangkatnya berkurang 1 dikali dengan turunannya yang di dalam kurung. Berarti 2 ya. 2 dengan 2 ini bisa kamu kalikan. Berarti jadi 4. 2X plus 2. Ini U aksen. Lalu V aksennya adalah turunannya dari X, yaitu 1. Oke, sekarang berarti F aksennya, kalau bentuk pembagian berarti U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2. Ya, berarti U aksennya, di bawah ya. U aksennya adalah ini ya, 4, 2X plus 2 kali V. V-nya adalah X. Ya, U aksennya 4 kali 2X plus 2, V-nya adalah X, dikurangi U-nya adalah yang atas itu, V aksennya adalah 1. Per V pangkat 2, berarti X pangkat 2. Yang ditanyakan adalah F aksen 1. Ya wes tinggal masukkan 1 ya. Berarti 4, 2 kali 1, ditambah 2 kali 1, dikurangi 2 kali 1, tambah 2 pangkat 2 kali 1 gak ngefek per 1 kuadrat. Berarti 4, 2 tambah 2, 4. Dikurangi 2 tambah 2, 4 kuadrat. 0 dong, per 1. 16 kurangi 16, yaitu 0. Terus. Sama itu ya, kalian baca yang apa, soal cerita kemarin ya, penerapan turunan, aplikasi turunan, yang soal cerita maksimum minimum, ya biaya produksi, untung rugi, keuntungan, atau tinggi maksimum minimum itu kalian baca juga ya. Turunan sama dengan 0, lalu cari X-nya, lalu dimasukkan ke fungsi yang awal untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya. Sepertinya itu ada juga, cuma di sini belum disampaikan karena memang sudah dibuat latihan. Kalau yang di saya mungkin yang kalian presentasi itu ya gantian. Nah, mungkin salah satu dari soal itu ada yang keluar. Oke, itu dulu ya. Silakan disimak, dipahami, dan dicatat ya, biar bisa lancar besok mengerjakan ujiannya. Oke, dan waktunya berapa waktunya? 90 menit, 1,5 jam. Jadi harusnya cukup. Oke, semoga lancar besok. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.